Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Jinabal kurama, habaibana al-fudala wa masyayikhana al-a'izza, para habaib, para alim, para kiai, para tuan guru, Babi Muqaddimah, Ayahanda Ki Haji Romli, Ketua Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh jajaran, berikut banom-banomnya, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, pengurus majelis, wakil cabang sampai pengurus ranting, masyayikh, asatid, bil khusus Sayyidil Akh Kiai Muhsin Al-Aziz, Murabbi hadal ma'had Muti'ul Huda, bersama kepengasuhan, kepengurusan dan majelis asatid yang dimuliakan Bapak Bupati Kabupaten Tapin, Bapak Wakil Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin yang berkesempatan hadir. Ada dari Kepala Kementerian Agama, Kepala Kejaksaan, dan para Kepala SKPD, Pak Kapolres yang kita hormati, anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Bambang, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dan sahabat-sahabat Banser, ma'asyiral muslimin wal muslimat, an-nahdiyin wal nahdiyat. Spesial sekali hari ini, betapa ulun merasa bangga, gembira sekaligus bahagia melihat semangat pian sabarataan menengok yang begitu antusias mendatangi majelis mulia hari ini. Padahal datang di majelis semacam ini hukumnya tidak wajib, tapi semangatnya sungguh luar biasa, sampai tempat yang disediakan tidak memadai, tenda sebegini banyak nggak muat, duduknya udah berdesak-desakan. Ulun berpikir, kalau berhadir di acara yang nggak wajib saja begini semangat, apalagi mendatangi acara yang wajib. Pasti masyarakat Hatungun lebih semangat, betul? Kalau datang di acara yang tidak wajib seperti ini, semangatnya luar biasa.
apalagi mendatangi acara yang wajib kayak sholat subuh berjamaah. Bisa dipastikan masjidnya nggak muat, betul? Pret. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta, agak mumet, agak memprihatinkan. Itu bagi yang mau berpikir. Yang tenang-tenang karena gak mikir. Mungkin gak mau mikir, mungkin gak bisa mikir. Coba, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Rasulullah mengemban Islam terpencil, sendirian, hanya dibantu oleh istrinda tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan saudara sepupu yang sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Temannya cuman sedikit di tengah-tengah komunitas masyarakat yang rata jahiliyah. Rasulullah terpencil sendirian, dianggap aneh dan terasing. Rasulullah seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang mencekam. Itu kondisi awal-awal Islam. Bada'al islamu ghariban. Islam bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Lantas Rasulullah memprediksi, meramalkan, wa sayaudu ghariban kama bada', pada saatnya nanti Islam akan kembali terasing, dianggap sesuatu yang aneh di tengah umumnya masyarakat. Sekarang perjalanan Islam itu sudah 1453 tahun. Apakah yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, akan kembali menjadi sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat, itu sudah terjadi apa belum? Para jamaah, kira-kira sekarang udah terjadi apa belum? Kalau kita melihat ramainya tabligh akbar di mana-mana dengan ribuan jamaah, sepertinya Islam belum terasing, belum menjadi sesuatu yang aneh. Kalau kita melihat ramainya sholawatan di mana-mana, sepertinya Islam belum terasing, belum menjadi aneh. Bangunan masjid makin banyak, satu desa bisa sampai 4, 5, sampai 6 masjid. Tiap lingkungan ada musola, ada TPA, TPQ, tempat belajar ngaji anak-anak. Makin ramai Islam, makin gebiar, makin syiar. Kalau dilihat dari sisi ini, orang yang melaksanakan ibadah umroh di Indonesia tiap bulan tuh jumlahnya ratusan ribu. Antrian jamaah haji yang reguler itu di Indonesia tiap provinsi rata-rata udah tembus tahun 2040 entah berapa. Saking semangatnya.
makin rame. Belum terasing, belum aneh kalau dilihat dari sisi ini. Apalagi mengikuti perkembangan di media sosial yang ditampilkan selalu konten-konten tentang Islam, yang diributkan selalu Islam, yang diperdebatkan selalu Islam. Betul? Takbir Allahu Akbar itu sekarang nggak cuma di masjid saja, di jalanan itu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar nggak cuma dipakai takbirnya sholat, demo pakai Allahu Akbar. Makin ramai. Tapi mohon maaf banget, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan menjadi sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi. Contoh, di zaman dimana setiap tangan sudah pegang HP, ada anak muda kemana-mana tangannya pegang tasbih, diputer sambil baca wirid. Ini menjadi sesuatu yang aneh dan terasing di tengah-tengah komunitas anak muda yang rata-rata tangannya pegang setan gepeng. Ada anak muda kemana-mana bawa tasbih ngelewer sambil diputer, dia baca zikir Sumiyati, 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 Sulastri, Sulastri, Sulastri. Mungkin dianggap gila, aneh. Di zaman medsos yang udah gila kayak gini, dunia maya bisa mengalahkan dunia nyata. Ada anak muda habis maghrib baca Al-Quran sampai masuk waktu sholat isya, TV dimatiin, HP di off kan. Aneh, betul? Terasing tuh anak, terpencil, nggak punya temen. Coba masyarakat Hatungun yang berhadir, siapa yang ngerasa punya anak usia SMP, SMA yang pagi tadi anaknya ikut sholat subuh berjamaah di masjid? Angkat tangan. Anakmu pasti jadi anak aneh, terasing. Orang waras ini sekarang menjadi terasing dan aneh di tengah-tengah orang-orang yang hampir rata gendeng semua. Mohon maaf, ada pejabat kok jujur, nggak korupsi, aneh. Terpencil sehingga nggak punya teman. Kasihan tuh pejabat, ya kayak bupatimu ini, kasihan banget. Akhirnya dia, waduh, semua pada korupsi, masa ulun enggak? Aneh ah, lama-lama nggak kuat. Orang baca sholawat yang jelas-jelas memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan. Sholawatan muji Kanjeng Nabi dibid'ahkan. Sukanya tuh muji Syahrini. Kalau muji Rasulullah bid'ah. Kalau muji Syahrini, Ayu Ting Ting, Nela Karisma, Via Valen, Jihan Audi itu dianggap sunnah. Hafal anak buahku kabeh. Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama samhah, agama yang luas, mencakup semuanya, menaungi dan melindungi semua komponen tanpa memandang ras, agama yang sejuk, damai, agama yang meringankan, tidak memberatkan umat, agama yang menyenangkan, tidak menakut-nakuti umat. Gak roh balon ya, karena balon mumbul geger ndangak kabeh, tak dongakno kedengkek ndak semua, bergeten aku. Gak pernah ngelihat balon apa? Ucul ya wis regane 5.000 ae kok. Saya ulang,
Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang sejuk, damai, meringankan dan tidak membebankan umat, agama yang menyenangkan, tidak menakutkan dan gak menakut-nakuti, sekarang dianggap kalah keren sama yang berani petentengan, kalah keren sama yang wajahnya angker-angker, kalah keren dengan yang berani menghujat dan mencaci maki. Kayaknya kalau nggak berani pertentangan dianggap nggak islami, kalau wajahnya nggak sangar, nggak angker, kurang afdol. Kalau nggak berani mencaci, menghujat kelompok lain, nggak bisa masuk surga. Inilah pentingnya kembali ditanamkan jiwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Di awal berdirinya NU, setelah tadi disampaikan oleh Ketua Syuriah, Ketua Wilayah Syuriah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan, menindaklanjuti Komite Hijaz, para kiai bermusyawarah dengan agenda ingin membentuk dan mendirikan Jam'iyah Ad-Diniyah sekaligus Jam'iyah Al-Ijtimaiyah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Mau dikasih nama apa organisasi ini? Apakah Nahdul Ulama atau Nuhudul Ulama atau Nahdlatul Ulama? Sebagian kiai mengusulkan yang bagus Nahdul Ulama, sebagian lain mengusulkan jangan Nahdul Ulama, kurang mantep, lebih mantep kalau Nuhudul Ulama. Karena kalau Nuhud itu membacanya cangkem kan kelihatan warak, Nuhud. Mbah Kiai Alwi Abdul Aziz, beliau beristikharah mohon petunjuk kepada Allah, akhirnya dapat petunjuk melalui Hatif Minas Sama untuk mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdun itu artinya bangkit tapi masih perenco-perenco, tercerai-berai. Kalau Nuhudun itu artinya bangkit serentak tapi belum terarah. Ini jika dilihat dari segi ilmu saraf, ilmu sorok, tulisan Indonesianya kan saraf. Nah, kalau Nahdlatun ini artinya enggak sekedar bangkit saja, tapi bangkit serentak, bersama-sama, bekerja sama dengan terarah menuju Islam rahmatan lil alamin ala ahli sunnah wal jamaah. Disepakati kata Nahdlatun. Nah, kemudian nyari pasangannya Nahdlatun titik-titik. Karena ini kalau dalam tata bahasa Arab namanya susunan idhofah. Baru ada mudhofnya, belum ketemu mudhof ilaihnya. Maaf ya, ini khusus bagi yang ngerti saja. Nah, di pesantren bahasanya harus kayak gini. Apakah Nahdlatul Ummah? Kok kayak nama partai? Apakah Nahdlatul Umum atau Nahdlatul Ummah atau Nahdlatul Urunan atau Nahdlatul Uring-uringan? Karena dulu sudah ada Nahdlatul Waton, ada Nahdlatul Tujar. Ringkes cerita, para ulama sepakat memakai istilah Nahdlatul Ulama. Kenapa dipilih kata ulama? Karena ulama adalah pilar perjuangan dan perkembangan Islam yang dibawa oleh para wali ke Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lantas siapakah ulama itu? Dalam trufanitas kefigurannya, saya nggak paham pokoknya mantuk-mantuk orang ini. Ulama itu satu, rijalul ummah. Ditirukan sama-sama. Kurang semangat. Rijalul ummah sama-sama. Nah, bahasa kerennya community leader sama-sama. Kok community lemper? Pemimpin umat,
pemimpin masyarakat, dan mimpin masyarakat itu jauh lebih sulit daripada mimpin pesantren. Jadi Pak Bupati jauh lebih sulit daripada Gus Muhsin. Kalau mimpin pesantren, meskipun santri itu jumlahnya ribuan, pasti nurut sama kiainya. Kiai bilang santri suruh ke barat, ribuan santri ke barat semua, nggak ada yang berani ke utara, ke selatan. Meskipun bupati nyuruh ke timur, kalau kiainya nyuruh ke barat, ribuan santri pasti ke barat semua. Mudah mimpin pesantren, tapi mimpin masyarakat sulit. Jangankan masyarakat yang ribuan, masyarakat yang jumlahnya ratusan aja sulit kok disatukan, apalagi musim pil-pilan. Mau pilkades, mau pilkada, mau pilek, mau pilpres, suruh jadi satu tuh sulit. Padahal agamanya Islam, tapi kalau ditawarin sholawat nariyah sama sholawat rupiah, pasti lebih pilih sholawat. Sekarang tuh sholawat nariyah kalah sama sholawat rupiah. Para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia, mengenalkan agama Islam di Indonesia tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tapi dengan cara yang halus, waliyatalattaf, melalui silaturahim, perdagangan, pernikahan, tanpa konflik. Ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini islami, ini tradisi, tidak dibenturkan tapi dijodohkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting, boleh tepuk tangan. Masuknya Islam ke Irak melalui perang, masuknya Islam ke Rusia melalui perang, Islam masuk ke Spanyol melalui perang, tapi Indonesia enggak. Karena para wali dalam menyebarkan Islam bukan hanya mengandalkan intellectual quotient saja, tapi dipadukan dengan emotional quotient. Menengok, yo biar agak sedikit pengalaman. Jadi memadukan antara sunnah properti yang disebut dengan syariat dengan adat istiadat. Adat istiadat masyarakat tidak diberantas habis, tidak diberangus secara total, tapi dirawat dengan sistem diislamisasi. Yang dulu sajen berubah menjadi sedekan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi gini ya, para wali itu mengerti kultur masyarakat Indonesia, sehingga gaya berdakwah di Indonesia harus beda dengan gaya berdakwah di Arab. Kalau masyarakat Arab itu kulturnya mantan Yahudi, mantan Nasrani. Indonesia kultur masyarakatnya mantan kepercayaan, mantan kelenek. Nah, kelenek itu ya sejenis Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sehingga gaya berdakwah di Indonesia tidak memakai gaya Arab, tapi menggunakan gaya Indonesia. Yang berbeda bukan akidahnya, yang berbeda bukan syariatnya, tapi adat dan gaya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Beda forum harus beda gaya. Gaya bertamu bersilaturahim dengan gaya upacara bendera harus beda. Para jamaah tahu upacara bendera? Semangat, tahu upacara bendera? Ya seperti itu gaya upacara bendera, nggak boleh disamakan dengan gaya orang bersilaturahim. Misalnya upacara bendera tingkat kabupaten di alun-alun Kabupaten Tapin, yang jadi inspektur upacara ya pejabat tertinggi di kabupaten itu, Bapak Bupati sebagai inspektur upacara. Di depan Pak Bupati itu ada namanya komandan upacara, anggota Banser. Meskipun anggota Banser, ketika menjadi komandan upacara, ngomongnya ke Pak Bupati sebagai inspektur upacara harus bentak-bentak. Pak Bupati, walaupun jabatannya bupati, pejabat tertinggi di kabupaten itu, karena statusnya sebagai inspektur upacara, dibentak, nggak boleh marah. Padahal cuman Banser, tapi ketika ngomong ke bupati, lapor, upacara bendera siap dilaksanakan. Bupati sebagai inspektur jawabnya nyantai, laksanakan. Emang bupati itu nggak boleh bicara banyak-banyak, nggak pantas bupati terlalu banyak bicara. Bupati itu pantasnya nyumbang. Ngomongnya udah nyantai, laksanakan, masih dibentak lagi sama Banser, laksanakan. Itu gaya upacara bendera. Nah, Banser sebagai komandan upacara ya harus bentak-bentak, jangan salah gaya. Dibilangin inspektur, laksanakan, insya Allah Pak. Mohon doa restu ya Pak, ini bukan upacara. Nah, beda ketika silaturahim, nggak boleh memakai gaya upacara. Misalnya ada anggota Banser silaturahim ke kediaman Pak Bupati, bawa proposal, mau minta sumbangan. Ini gayanya nggak boleh kayak gaya upacara. Bupati, ini proposal, minta sumbangan duit, nggak dikasih, antemi. Salah gaya, ngomongnya harus pakai sopan santun. Mohon izin Bapak, mohon maaf, kami anggota Banser hendak mengadakan agenda kegiatan, karena kami membutuhkan dana, maka kami mengajukan proposal, mohon bantuan kepada Pak Bupati. Gayanya harus gitu. Emang beda daerah aja loh, beda gaya. Kalau di daerah saya Bojonegoro, Jawa Timur, ceramah tuh minumannya yang anget-anget. Itu gaya di sana. Kalau di sini kan pokoknya yang praktis, ekonomis. Ya emang beda gaya. Para wali, para ulama, penyebar Islam di Indonesia ini paham karakter masyarakat Indonesia, sehingga gaya berdakwahnya menggunakan gaya Indonesia, memadukan dengan adat istiadat dan budaya, namanya akulturasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau masyarakat Jawa itu lidahnya nggak bisa fasih, lesannya nggak bisa fasih, ngucapin huruf Arab. Syahadatain, kenal lesan orang Jawa diucapin sekaten. Sampai sekarang tuh masih ada tradisi sekaten. Itu padahal ajaran syahadatain, karena lesan orang Jawa berubah jadi sekaten. Kalimah syahadah jadi kalimosodo. Orang Jawa syamir khairan fatkil bagho, gak bisa fasih, berubahlah jadi semar gareng petrok bagong. Diajari doa Rabbi ufirli wali walidayya, gak bisa wali walidayya wali wal wali wal wali wal wali wal, dadi jajani wali wal. Ramadan dibaca ramelan, fardu dibaca perlu.
Abdul Rahim Durakim, kadang Abdul Majid itu dibaca Dul Genjit. Ini lisan Jawa. Karena lisanul Jawi lisanut tempe wal onde. Maka yang jangan salahkan kalau bilang Al-Fatihah, Al-Kamdu. Kalau orang Jawa untuk fasih Alhamdu butuh pelatihan secara kontinu. Orang Jawa ya Al-Kamdu. Kalau lesan Madura Alhamdu. Jawa Al-Kamdu. Alamin nggak bisa ya ngalamin. Lesan orang Bali beda lagi. Huruf T itu nggak ada kalau Bali. T. Jadi sirotol mustaqim ya sirotol mustaqim. Jadi akulturasi dengan menggunakan prinsip at-tasamuh wat tawazun. Apa ya? Mikir. Anggitmu gak mikir ngono. Tantemi bisane. At-tawassut wat tawazun wat tasamuh wal i'tidal. Ayo tirukan sama-sama. Yang mau ngikutin saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangatin rezeki. Ya udah, yang nggak mau ngikutin awas mati duluan. Sama-sama yang semangat. At-tawassut. Kurang semangat. At-tawassut. Wat tawazun. Wat tasamuh. Wal i'tidal. Udah, makasih. Ini pengertian secara kemenyek. Moderat, berimbang, toleran, dan berkeadilan. Dan ini pula yang dijadikan prinsip perjuangan NU, Nahdlatul Ulama. Sehingga ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kiai-kiai NU gak pernah mensyirik-syirikkan, gak pernah menghujat, mencaci maki, gak pernah mengkafir-kafirkan kelompok manapun. Paling banter itu cuma mengharamkan. Haram saja masih lihat-lihat, penuh pertimbangan. Rokok haram, tar dulu. Kalau mau jadi sponsor tabligh akbar halal. Silahkan Anda nggak suka tahlilan, kami suka. Silahkan Anda nggak suka manakipan, kami hargai prinsip Anda, kami suka. Silahkan Anda nggak suka yasinan, kami suka. Silahkan Anda nggak suka maulid, nggak suka sholawatan, nggak suka istighosah, nggak suka macam-macam, silahkan, kami hargai, tapi kami suka. Sebab kami punya prinsip, kalau Anda non muslim, kami muslim. Ada ayatnya kok, lakum dinukum, semangat dong, lakum dinukum, manfaat bagimu agamamu, manfaat bagiku agamaku. Kalau Anda nggak suka istighosah, saya suka. Kalau Anda nggak suka tahlilan, saya suka. Ada ayatnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagiku amalku, manfaat bagimu amalmu. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ngelak jaluk sing nganget ora dituruti kok. Islam ala NU tidak mengenal ekstremisme, tidak mengenal radikalisme, tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal bom. Paling kenale bos, bantuan operasional
Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Woi, dilanjut apa kagak? Dilanjut apa kagak? Oke. NU itu pantang ekstremisme, kekerasan, radikalisme, ndak ada. Demo aja enggak. Izin Pak Kapolres, ulun alah Kapolres Jawa kok jeneng bagus irang ngira Banjar bagus irang Jawa potongan. Ulun sering ngisi ceramah di Mapolres, Mapolda ya bareng sama anggota Polri. Seringkali teman-teman polisi itu curhat, Pak Ustadz, saya itu jengkel sama orang-orang yang suka demo. Memang kenapa? Udah ngerti kalau yang mengamankan demo tuh kami para polisi, yang menjaga demo tuh kami para polisi. Masa mereka teriak-teriak Allahu Akbar, ngelemparin polisi pakai batu kayak lempar jumroh aja. Ya kalau lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Nah, dikira kami para polisi ini setan apa? Ya kalau demo itu sambil mengumpat, demo karo misuh-misuh, jelas yang diumpat, yang dicaci lebih baik daripada yang mengumpat, daripada yang mencaci. Lah ini Allahu Akbar sambil ngelempar batu. Ulun jawab, nyantai bro. Yang kan muslim juga, ketika mereka baca Allahu Akbar, yang jawab sami Allahu liman hamidah. Lah kalau Allahu Akbar terus kapan sami Allahu liman hamidah? Nah, sekarang saya lanjut. Pilar utama perjuangan Islam para wali di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Perintis awal pondok pesantren di Indonesia itu Sunan Ampel, Raden Maulana Rahmatullah, mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya dari macam-macam kultur. Ya ngombene teko ya. Oh yang dikasih saya situ yang ribut. Dilanjut nggak ini? Perhatiin aku dong. Kok nggak ngerti sih? Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Pilar utama perjuangan Islam di Indonesia itu pondok pesantren. Diawali oleh Sunan Ampel, mendirikan pesantren di Ampel Denta. Halo. Santrinya macam-macam kultur. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, namanya Raden Husein. Ada santri putra kerajaan Majapahit, namanya Raden Hasan, yang kemudian menjadi Raden Fatah dan menjadi Sultan pertama kerajaan Islam di tanah Jawa. Ada santri putra ulama besar Maulana Ishaq, namanya Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri yang mantan bajingan, mantan rampok, namanya Raden Syahid, yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga. Akhirnya jadi Sunan Kalijogo. Nah ini pelajaran. Senakal apapun manusia, bajingan sekalipun, mana bajingannya tadi? Bajingan, nah kalau dipegang kiai yang benar bisa menjadi wali. Ya kayak tadi Berandal Lokajaya, bajingan, kecekel kiai, kepegang kiai, jadi wali, jadi Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang orang yang kagak bener, ya jadinya ya Sunan Jogo Kali. Jadi kerjaannya kalau gak mancing ya ngising.
bukan cuma pilar perjuangan Islam, bahkan pilar perjuangan kemerdekaan Indonesia itu penggeraknya adalah kiai-kiai pondok pesantren. Ada seorang sejarawan terkenal Asia namanya Mansur Suryanegara. Beliau mengatakan, andaikan tidak ada kiai-kiai pondok pesantren, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Oleh karena itu para jamaah, para ulama, para kiai, para santri adalah pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bicara nggak asal jeplak ya, ada dasarnya. Pejuang-pejuang kemerdekaan 90% adalah kiai-kiai pondok pesantren. Pahlawan-pahlawan nasional itu 90% kiai ulama. Ada Kiai Mojo, alim alamah, pesantrennya besar. Ada Kiai Sentot Ali Basya, Prawira Dirja, pesantrennya besar. Ada Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Sultan Hasanuddin, ada Kiai Pangeran Diponegoro, ulama. Nama aslinya Abdurrahman, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Itu Pangeran Diponegoro. Kalian taunya kan lagi naik kuda sambil nyontong keris. Di Aceh, Belanda tuh bingung ngadepin gerakan santri, sehingga mereka mendirikan Dutch Police, apa no jenenge istilah lali aku, lali kok. Ini karena gerakan kaum santri dipimpin oleh kiai namanya Kiai Tengku Umar bersama istrinya Bunyai Cut Nyakdin, Bunyai Cut Mutiah, ada lagi Bunyai Cut Tari, Bunyai Cut Keke, Bunyai Cut Meriska. Kalau yang itu belum Bunyai ya. Kiai Soleh Darat Semarang itu punya santri namanya Hasyim Asy'ari, yang kemudian mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh, kiainya kiai se-Indonesia. Punya santri lagi namanya Ahmad Dahlan, yang kemudian hari beliau mendirikan Muhammadiyah. Jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu juga alumni pondok pesantren salaf. Tepuk tangan untuk saudara kita Muhammadiyah. Punya santri perempuan namanya Raden Ajeng Kartini, khatam Imriti, khatam kitab tafsir suratul Fatihah, khatam Fathul Qarib, khatam kitab Tauhid. Ini ibu kita Kartini, hafal Quran 15 juz. Maka seharusnya peringatan Hari Kartini itu harus benernya khataman Quran, lomba baca kitab kuning. Nggak kok masuk salon pakai kebaya, tungkak dijinjitno, dengkul diciutno, bokong dijientetno, susu diunjukno, gelungan kewedekno, kurang gede gawe bane Vespa. Nah kalau standarnya pahlawan perempuan itu yang pakai kebaya, yang layak menyandang gelar pahlawan itu Pragawati. Dirubah nanti Pak Bupati. Salah persepsi orang-orang itu. Mbah Hasyim Asy'ari belajar ke Makkah, punya guru namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kakek buyut dari Al-Mukarram Fadilati Syekh Haji Ma'ruf Amin. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Punya santri namanya Hasyim Asy'ari, punya santri namanya Ahmad Dahlan, punya santri namanya Syekh Mahfud Remas.
Makanya kiai-kiai pondok pesantren itu punya tradisi yang sama, muludan, recep. Ayo tuh bareng. Tradisinya pasti sama, muludan, recepan, haflah, halal bihalal. Kitab yang diajarkan pasti sama. Kalau kita fikih, mulai mabadi fikih, terus munggah maneh kasyifatus saja, sampai ngarani sapinah, safinatun najah, munggah meneh takrib Abu Suja, munggah meneh Fathul Qarib, naik lagi Fathul Mu'in, naik lagi Fathul Wahab, naik lagi langit. Pesantren manapun kitab yang diajarkan sama. Kalau nahwu, mulai nahwul wadih, awamil jurjani, naik ajurumiyah, jurumiyah, naik lagi imriti, naik mutammimah, naik alfiyah ibnu malik, naik lentang, sama kok. Nah, kemudian datang Islam modernis yang suka membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, dan mereka terorganisir dengan baik. Maka para ulama memandang perlu untuk membentengi itu semua. Yang kata beliau Romo Kiai Romli tadi, faham-faham Wahabi harus dibentengi. Didirikanlah sebuah jam'iyah ad-diniyah wajtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Setelah proses komite Hijaz digodok dalam taswirul afkar, berdirilah Nahdlatul Ulama yang menggunakan akar pemikiran para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Islam NU adalah Islam para wali, dan Islam para wali adalah Islam tuan rumah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, biar ini sampean-sampean itu biar agak pengalaman. Jadi jangan kok wajahnya cantik tapi on. Ya nggak ngenyak emang gitu. Yang kedua, siapakah ulama itu? Ditirukan sama-sama. Ulama adalah rijaluddin. Bareng. Lagi. Nah, bahasa kemenyeknya spiritual leader. Bareng. Saya agak kemennya karena sini kan pondok pesantren sini sekarang kan sudah ada stylenya. Jadi saya harus ya nggak kalah lah. Oke. Ada sambungan khusus dengan Allah. Para jamaah, lambang gambar yang menjadi simbol Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bukan karangan, bukan akal-akalan, bukan asal-asalan, tapi melalui proses spiritual, melalui riyadhah, mujahadah, istikharah. Mbah Kiai Haji Alwi Abdul Aziz memberikan nama Nahdlatul Ulama itu hasil ijtihad, hasil riyadhah, hasil istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat gambar lambang NU ini adalah Mbah Yai Ridwan Abdullah, Bubutan, Surabaya. Beliau ulama yang sekaligus seniman handal, ahli melukis. Ini membuat gambar nggak sembarangan, prosesnya lama. Diserai sama Mbah Yai Wahab Hasbullah, tolong Mbah Yai Ridwan, panjenengan yang membuat gambar sebagai lambang organisasi kita karena panjenengan ahli melukis. Nggak langsung jadi, lama prosesnya.
Sehingga muktamar kedua di Surabaya, gambar lambang NU itu belum jadi. Beliau rianto, beliau istikharah, padahal ahli melukis. Nggak mudah ya. Kalau gambar lambang partai sih gampang. Nah, lambang partai kayak gambar cecek dadi, gambari tekek dadi. Ayo bantah gak apa-apa, gak wedi aku nih wong partai. Nah kalau gambar partai sih gampang, kasih gambar apa aja deh terserah dadi. Tapi kalau lambang NU gak mudah. Mbah Yai Ridwan Abdullah itu yang sudah ahli melukis 2 tahun belum selesai bikin gambar ini. Beliau istikharah, wudhu sholat berkali-kali rakaat, sehingga pada suatu malam tepat jam 2:13 beliau mendapat petunjuk dari Allah. Beliau melihat gambar NU di langit. Jadi pengumuman, NU tuh gambarnya udah pernah mampir ke langit. Yang digambar persis dengan yang dilihat waktu itu. Ada peta Indonesia. Ini karo tak syuting. Nih, ada gambar peta Indonesia. Artinya apa? Wahai seluruh warga NU, Nahdliyin Nahdliyat, kalian adalah bangsa Indonesia, kalian hidup di Indonesia, maka gayamu jangan sampai tidak Indonesia. Kok gak tepuk tangan belas loh, modelnya tell me. Gayamu harus gaya Indonesia, jangan bergaya Eropa, jangan bergaya yang lain, tapi harus gaya Indonesia. Bukan beda daerah beda gaya. Maaf saya kasih contoh. Salaman ini anjuran agama. Tasyafahu yadhabil ghilla an qulubikum. Bersalam-salamanlah, maka namanya dendam kebencian akan lenyap dari dalam hatimu. Anjuran agama, tapi gaya dalam salaman itu budaya. Kalau di kita bangsa Indonesia, salaman itu ya tangan ketemu tangan, plek, simbol persahabatan. Kalau santri ketemu kiai, salamannya cium tangan kiai, kadang bolak-balik, tapi nggak ada apa-apanya. Ini gaya salaman di kita. Gaya salaman NU, kalau ketemu sama kiai, cium tangan, dicucup, bolak-balik. Ya kalau sama teman ya biasa. Gaya di Indonesia. Gaya Arab beda lagi salamannya. Tangan ketemu tangan, pegangan, cek, pundak kanan, benturin ke pundak kanan temennya, tayel. Pundak kiri, tatap no, tayel. Nah, kemudian cucuan. Gaya Arab. Gaya Iran beda lagi. Salaman gaya Iran kalau ketemu itu tangan kiri pegang kepala. Nah, jari tengah tangan kanan yang paling gede ini, paling ganal, nah, digawe ngetak kepalanya, cetak. Jadi tangan kiri pegang kepala, nah ini diketak pakai jari tengah tangan kanan. Ketemu orang lagi ya, tangan kiri pegang kepala, nah terus diketak, cetok. Ketemu orang lagi, cetok. Gak marah, wong ini kehormatan, no. Gayanya emang seperti itu. Pegang kepala, pakai tangan kiri, diketak, cetok. Ketemu orang lagi yo, cetok. Nah, ketemu wong satus, budrek. Gaya Eropa beda lagi salamannya, cipok-cipokan. Nah, coba mohon maaf, Bean ketemu Pak Kapolres, salaman gaya Iran. Kepala Pak Kapolres pegang pakai tangan kiri, terus ketakan, cetok, nyonyor deh. Bukan salah salamannya, tapi salah gaya. Paham? Salaman anjuran agama, tapi gaya dalam salaman itu budaya. Mengucapkan salam, gayanya nggak sama. Kalau di kita Indonesia,
Ada santri ketemu kiai mengucapkan salam itu sambil menundukkan badan. Assalamualaikum. Betul? Kok gak semangat sih? Assalamualaikum. Di Arab beda lagi kalau ngucapin salam. Kedua tangan diangkat dengan nada tinggi. Assalamualaikum. Gaya Arab. Assalamualaikum. Kalau di kita, Assalamualaikum. Ayo coba bayang, suatu ketika ketemu sama Mbah Yai Romli, salam pakai gaya Arab. Assalamualaikum. Yakin gak dijawab? Mbah Yainya mikir, wong iki gendeng mulai kapan? Bukan salah salamnya, salah gaya. Kenapa Amrozi dihukum mati? Kenapa Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, tapi salah gaya. Gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, dipraktekkan di Bali. Resiko hukuman mati, bro. Makanya nggak usah macem-macem mau merubah Indonesia. NKRI final, Pancasila final. Kalau nggak mau menerima, ya jangan hidup di Indonesia. Minggat toh. Mana negara yang menurut kamu paling bagus, sana minggat sana. Nah, kamu nggak mau menerima Pancasila. Yang merumuskan Pancasila itu para alim, kiai-kiai yang alim saja, ulama-ulama yang alim saja menerima. Lah kok dapuramu tidak menerima? Sepinter apa utekmu itu? Gregetan kamu. Ini dilanjut ini. Izin Bapak Bupati, ini minta tambahan waktu. Kalau kerja berarti kita lembur. Ya kalau lembur kan ada hitungannya sendiri. Tahu lah. Aku dulu juga ikut mengkampanyekan beliau. Beliau sendiri yang ngaku. Siapa ngomong terpaksa? Bahkan banyak kali Kapolres datang di pengajian kita. Kan pangkatnya baru AKBP, baru melatih 2. Masih selevel sama saya. AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Ulun juga AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Sama. Kita doain bareng-bareng. Gak lama promosi jabatan langsung naik jadi kombes. Gak lama langsung bintang 1 brigjen. Tapi rata-rata nambahi sangu dan rata-rata. Yang cepet naik promosi jabatan. Lek gak nambah yang mudun jadi brigtu. Nah, ini pilihan ada di tangan Kapolres. Terserah pilih yang mana, yang terserah. Menang kok kita antem ini misalnya. Ini gak level sama ini urusanku karo beliau. Kapolres ini masih junior saya. Ini gak nurut ya tak mutasi no Papua. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu. Terus mikir, ada tambang. Ini tambang nggak sembarang tambang yang mengikat peta Indonesia itu. Nggak sembarang tambang. Tambang ini dengan rengget-rengget menengok gue. Yang jumlahnya 99. Ada 99 lilitan. Kalau nggak 99 berarti gambarnya salah. Nggak ngawur itu Asmaul Husna. Nah, terjuntai menjadi 2, seret-seret 2. Ini simbol apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Vertikal, horizontal, ritual, sosial, seimbang. Islam tuh bukan hanya mengajarkan ritual saja, sosialnya juga harus. Ibu misalnya ritualnya bagus, hubungan sama Allah bagus. Wah, lek tahajud sampai baduke benjut, zikir sampai lambene jedir, baca Quran sak dalan-dalan, pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali.
Ya bisa rumahnya Mekah kok. Tapi sama suami suka ngomel, nyelatunan. Ibadahnya terbuang sia-sia, nggak akan diterima sama Allah. Ada nggak yang suka ngomelin suami? Ada. Aku ngerti, orangnya pakai kerudung warna krem. Orangnya senyum-senyum. Gak usah GR, sing kudu ngikrem gak piantok. Akeh tunggale kok. Ya Allah, sholat rajin, ngaji rajin, tapi sama saudara nggak akur. Ada apa enggak? Nggak ngaku. Itu siapa yang gara-gara pembagian warisan selisih sedikit terus nggak akur sama saudara? Atau sebaliknya, sama saudara, sama temen, sama kawan, sama tetangga baik hubungannya, tapi nggak mau sholat. Ada nggak? Mono iki wong teko ndongsong minggir. Ya Allah. Saya tanya, ibadah haji itu baik apa baik? Lagi, ibadah haji itu baik apa baik? Ritual baik. Tapi mohon maaf, kalau biaya yang digunakan untuk berhaji itu dari muamalah yang nggak bener, dari modal sosial yang nggak halal, karena golem kepada manusia, percuma hajinya. Misalnya hasil renten, yonir itu orangnya rentenir, perbuatannya renten, nganake duit itu loh, ngutangi dom nyaure cagak listrik. Masa utang jarum kok bayar tiang listrik? Terus hasil jualan miras, hasil judi, atau hasil korupsi. Maaf, Rasulullah menyatakan, man hajja bi haramin aw min haramin, idza qala labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Siapa yang berhaji pakai duit haram, kecampuran duit haram, ketika dia bertalbiyah, mengitari Ka'bah, tawaf, baca talbiyah, walaupun khusyuk nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dijawab sama Allah, gak labbaik-labbaikan, gak paten. Ya pulang ya dapat status haji patek. Sehingga ketika Rasulullah ditanya apa definisi haji mabrur, jawab Rasulullah, ifsya'us salam wasilul arham wa it'amut ta'am. Itu semuanya adalah dimensi sosial. Haji mabrur itu definisinya apa? Menebarkan salam, kedamaian, gak suka bikin ribut. Wasilul arham, menyambung persaudaraan, rukun, kebersamaan, persaudaraan. Wa it'amut ta'am, memberikan makan, menebar kesejahteraan, semuanya dimensi sosial. Maka saya pernah sampaikan, ada pejabat selevel, ya pejabat, berhaji pakai duit hasil korupsi. Ya awalnya sih lancar, cuman waktu lempar jumroh tuh ada masalah. Batu yang dipakai ngelempar tuh balik. Bismillahirrahmanirrahim, tayar, balik batu. Diambil, lempar lagi, bismillahirrahmanirrahim, tayar, kembali terus. Penasaran, akhirnya batu itu diambil, ternyata ada tulisannya, dibaca, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Sama-sama setannya lempar-lemparan, kok sing rukun. Allah. Maka ibadah yang berpahala besar itu sesuai profesi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah yang pahalanya besar itu sesuai profesi. Tapi profesi itu bukan ukuran keberhasilan. Ukuran kesuksesan dan keberhasilan itu adalah
Yang teriak-teriak tuh nyumbang berapa sih? Ukurannya adalah prestasi. Karena banyak di antara kita yang tertipu menganggap kesuksesan itu dari profesi. Padahal salah. Profesi hanya alat untuk meraih prestasi, dan prestasi itulah tolok ukur kesuksesan. Apa prestasinya? Takwa. Apapun profesimu, asal bertakwa, namanya berprestasi, dan itu sukses. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi ustadz, mau jadi pejabat, jadi apapun, yang penting bertakwa. Itu namanya berprestasi. Halo? Saya sampaikan, profesi hanya bungkus, prestasi itulah isi. Dijawab, bungkus sama isi itu penting yang mana? Bungkus sama isi lebih penting mana? Sama-sama penting. Ya, dikatakan isi itu karena ada bungkusnya. Bungkus untuk penampilan, isi untuk penilaian. Kalau bisa, bungkusnya bagus, isinya mahal. Kalau nggak bisa, mending bungkusnya nggak begitu bagus, isinya mahal, daripada bungkusnya bagus, isinya murahan. Bungkusnya bagus, koper meling-meling, tapi isinya katok teles. Buat apa? Mending bungkusnya ya tas plastik kresek, isinya berlian. Gitu loh. Rumah yang megah indah itu cuma bungkus, isinya apa? Keluarga yang harmonis, guyub, rukun, bahagia, ahli ibadah. Buat apa rumah indah kayak istana tapi isinya keluarga yang berantakan, tiap hari bertengkar, ribut? Itu bukan rumah, itu kandang. Mending bentuknya sederhana tapi isinya keluarga yang harmonis, ahli ibadah. Itu baru rumah tangga, meskipun rumah itu nggak ada tangganya. Wajahmu yang ganteng, tampan, keren, gagah, atletis, tinggi besar, kuning kulitmu, sauntu-untumu bisa, itu cuma bungkus bro. Isinya apa? Akhlakmu. Demikian pula ibu, wajahmu yang ayu, kemerusu, keboy, sumluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menal, semok, kebelenok, kemontok, kemendak, mendak, molek, kinyis, mengis, mentang-mentang, ngoblong, bahenol, denok, debleng. Itu cuma bungkus. Isinya apa? Kepribadianmu, kelakuanmu. Buat apa sih Pak punya istri bodinya bagus, wajahnya cantik, tapi kelakuannya kayak mak lampir? Kepo. Sorry, berapapun banyak hartamu, itu cuma bungkus. Isinya apa? Ketentraman hati. Rizki apapun, bungkus. Isinya barokah. Jabatan apapun, cuma bungkus. Isinya manfaat untuk umat. Jabatan tinggi kalau nggak ada manfaatnya untuk umat, mending mati. Walaupun jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah, pinter, ilmunya sundul langit, saking pinternya sampai iso geraji entut. Nah kalau geraji angin wis umum, kentut baru keluar bisa digergaji, tuh krok. Kalau nggak berprestasi buat apa jabatan tinggi? Mending nggak punya jabatan, wakil RT aja enggak, tapi berprestasi. Nah maaf, buku, kitab, apapun itu cuma bungkus. Isinya apa? Pengetahuan, pengertian. Saya ceramah kayak gini cuma bungkus. Isinya apa? Kenyataan. Iya dong. Maka lebih penting isi. BH itu cuma bungkus. Ayo pilih bungkusnya apa pilih isinya? Mana loh? Bungkusnya mahal, harganya 15 juta. Tapi isinya karek tengeretok, kempir, kiwir ngelembreng. Gopo. Itu bungkusi larang-larang itu tetap brosot. Mending bungkusnya murah, 10.000 dapat 3. Tapi isinya kena gue nyentel nih topi. Mantep. Ya wes Bu, gak usah digerayangi kok. Yang penting kok tekan omah praktek ngono. Gregeten nang. Profesi apapun itu cuma bungkus, isinya prestasi. Dan apa prestasi itu? Takwa. Maka ibadah itu sesuai profesi. Jadikan profesi itu alat untuk meraih prestasi.
prestasi, sehingga ibadah yang berpahala besar sesuai profesi. Kalau kiai ibadahnya apa? Ya pengajian, wiridan, sambil jadi teladan, jadi contoh. Jangan sampai jadi kiai jarkoni, iso ujar tapi gak iso ngelakoni. Tapi dadi yo kiai jarkoni, yo iso ujar, yo iso ngelakoni. Jangan jadi kiai jarkoni, tapi jadilah kiai jarkoni. Beda kok padha ae. Kupingmu rusak. Kalau pedagang ibadahnya apa? Jualan yang jujur. Kalau guru ibadahnya apa? Intisyarul ilmi, ngajar. Kalau TNI ibadahnya apa? Pertahanan, keutuhan NKRI, kedaulatan negara. Kalau polisi ibadahnya apa? Ya Kamtibmas, kondusivitas Kamtibmas di wilayah hukumnya. Maka jangan diiri. Nah kalau misalnya Kapolres tiap hari suruh puasa terus, akhirnya ada orang lapor, dan sepeda motor saya hilang dan sembuh, aku dewi lemes. Ini puasanya Kapolres malah nggak diterima karena wilayah hukumnya kacau. Gara-gara Kapolresnya puasa terus lemes, anak buahnya nggak digerakno. Mulanya Kapolres puasa jarang-jarang nggak masalah, malah seneng wis males poso dikandani ngene. Pejabat ibadahnya apa? As-setempelu wa tanda tanganu, wal kebijakanu wal keadilanu. Yang penting adil, itu loh. Nah kak, bupati, wakil bupati tiap malam tahajud, zikir terus, akhirnya kan capek, lemes, paginya nggak ngantor, urusan pemerintahan kabupaten kacau. Ini tahajudnya bupati nggak diterima, arang-arangan. Yang penting urusan pemerintahan beres, ini pahalanya paling besar. Yaumun wahidun min imamin adil khairun min ibadati sittina sana. Satu hari yang dijalani oleh pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Yang penting adil, itu ibadah pahalanya besar. Nah terus kalau orang kaya ibadahnya apa? Nyumbang. Ayo bareng-bareng ya, orang kaya tuh ibadahnya. Sekali lagi yang kenceng biar orangnya denger. Orang kaya itu ibadahnya. Ini yang paling kenceng mesti melarat. Soalnya harap-harap sumbangan. Jangan salah pasang. Gitu loh. Saya tuh hampir tiap hari ada tamu di rumah. Ya tamunya macam-macam. Ada tamu wali santri, ada tamu yang minta jadwal ngaji, ada tamu yang minta suwo. Ya ada, pernah ada bapak-bapak tuh, minta doa. Buat apa? Istri saya cerewet ya. Njaluk donga sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok. Biar nggak cerewet. Ya tak kasih, padahal saya baru aja dicelatu sama istri saya. Ya tak kasih hai, urusan mandi gak urusan belakang, yang penting dapat gula. Subhanallah. Tamu macam-macam. Ada tamu tuh yang nawarin anaknya mau dikasih, disuruh ngajar. Modelmu pikiran ngeres. Pernah ada tamu tuh orang kaya. Saya tahu kalau dia orang kaya dari kendaraannya. Mobilnya tuh harganya di atas 5M. Gak sekedar Land Cruiser, ini Range Rover. Sama gak ngerti, ngertimu kan pickup karo Tosa gitu. Gak ngerti. Terus saya ajak keliling pesantren, lagi bangun sama Gus Muksin. Kita juga lagi bangun gedung khusus untuk tahfidzul Quran, untuk gedung Madrasah Diniyah Putri lagi bangun. Ini orang kaya saya ajak keliling pesantren. Akhirnya dia bilang, luar biasa Pak Kiai. Saya doakan mudah-mudahan bangunan sebanyak ini cepat selesai. Langsung tak bilangin, aku gak perlu dongo. Nah, apa dipikir tak ajak keliling itu tak mintain doa? Orang kaya kok dongakno. Salah pasang. Hadisnya jelas. Iwamud dunya bi arba'ati asya.
tegaknya dunia itu dengan 4 perkara. 1, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama, berarti ibadahnya ulama tuh pakai ilmu. 2, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat ibadahnya pakai keadilan. 3, bisa khawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang kaya tuh ibadahnya pakai kedermawanan, pakai sumbangan, bukan mendoakan. Ini orang kaya mendoakan, ngerusak hadis. Maka orang kaya itu jangan salah zikir ya, jangan salah wirid. Wiridan orang kaya itu bukan ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Bukan ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Langsung Qadim, ya Koramil gak katut dan. Nggak usah ngiri. Orang kaya tuh wiridnya bukan ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Enggak gitu. Bukan ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Bukan. Orang kaya itu wiridnya ya besi, ya pasir, ya botol, ya koral, ya besi, ya pasir, ya botol, ya semen, ya besi, ya pasir, ya botol, ya semen. Ya pintu, ya jendela, ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer. Itu wiridannya orang kaya. Jangan salah. Yang berdoa siapa? Yang keempat ini, bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Ini sing bagian dongonya no keniki. Maka semua komponen, semua elemen harus saling mendukung, saling melengkapi, harus sinergi. Rasulullah Muhammad SAW sukses itu diantara ikhtiar dohiriyahnya yang ditampakkan oleh Allah karena didukung oleh orang-orang terdekat beliau. 5 orang hebat yang ada di sekitar Rasulullah. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah binti Khuwailid. Wis to gak paham ya wis mantuk-mantuk ngono lho, aku cek cepet iki urusane. Aku iki kuwi nang ngaji karo wong cerdas-cerdas soalnya. Ya kebiasaan sih, kebiasaan ngajinya bareng akademis. Ini kan bareng kelompok jemburis. Gini. Gregeten aku pertentangan nang kono ngowah. Ketokne gak mudeng. Meskipun gak paham itu bergayalah seakan-akan paham, ngono lho. Minimal kan melegakan penceramah, ngono lho. Gak pantes ayu oon kuwi gak pantes. Pemene ora ayu dowe oon pisan. Wis rumakno. Rasulullah sukses, 1 didukung Abu Bakar Siddiq, orang tua arif, alim, bijaksana. Harus ada ya. Lingkungan kampung, desa itu kalau ada orang yang disepuhkan, tokoh ditokohkan, arif, alim, bijaksana, yang mau nakal itu malu di situ, nggak berani. Jangan mabuk di situ. Ojo mendem kono, sungkan. Harus ada. Maka lembaga itu kudu ono sing disungkani. Maka ada penasehat. Ini gak paham ya wes. Makanya kalau di NU ada mustasyar, ada syuriah. Nah, 2, Umar bin Khattab, pendekar, gagah, berani, tegas, adil. Harus ada. Kekuatan militernya juga harus ada kalau ingin disegani. 3, Utsman bin Affan, santri, ekonom, dermawan. Santri, kaya, dermawan, sugih loman. Nek sugih tok gak loman, mati yo. Gak penting, malah ngerusak tatanan. Saya melarat yuyu. 4, Ali bin Abi Thalib, pemuda, intelek, cerdas, kritis. Harus ada pemudanya di kader, regenerasi. 5, Khadijah binti Khuwailid, istri solihah yang setia.
mendampingi dan menemani perjuangan, membela dengan jiwa, raga, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa pun kalau diminta dikorbankan. Maka Bapak perlu diingat, di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes. Jangan dipungkiri, jangan diingkari. Di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes. Dan di balik perempuan sukses pasti ada laki-laki stres. Nah kalau istri lebih sukses daripada suami, ya suami gak suwe mesti stroke mesti. Pak Harto hebat karena ada Ibu Tin. Pak SBY hebat ada Bu Ani. Pak Jokowi hebat ada Bu Iriana. Gus Dur hebat ada Bu Nyai Sinta Nuriyah. Mulai perawan sampai sekarang Senin Kemis asal nggak udur puasa gak pernah putus. Bojomu yang ngono. Mulane anakmu ngono kuwi dapuran. Komponen ini harus semua ada. Makanya kalau mau bangun masjid, bangun pesantren, kiainya harus ada, pejabatnya harus ada. Woi, orang kaya harus ada, yang miskin juga penting. Kiai yang bagian doa, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Nanti lama-lama ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, ya dana. Orang kaya datang bawa dana. Ada pejabatnya, iya, ini bagian rekomendasi, bagian administrasi, bagian perizinan, macam-macam kayak gitu. Nah, militernya ada, bagian pengamanan, ada arsiteknya. Nah, misalnya ya mau bangun masjid, ini 15 orang rapat, kiai semua, pasti nggak akan jadi bangunan di sini. Satu baca Quran, satu nyari takbir, satu buka kitab, satu muter tasbih. Gak badi di situ. Apa dipikir bangun masjid itu cukup dengan takbir? Allahu Akbar, menara turun, gelodak. Gak bisa. Maka ya harus ada ikhtiar, ada doa, ada ikhtiar. Doa, ikhtiar. Wes gampangannya nek sampean gak paham, ada usaha, ada doa, ada usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ada santri ujian, pengen nilainya bagus, pengen lulus, gak mau belajar dia. Wiridan. Ini pasti satu, gak lulus. Dua, pulang jadi dukun. Wiridan ya wiridan, tapi sambil belajar. Ada bapak-bapak pengen punya anak, tapi istrinya nggak diapa-apain, tiap malam di-Fatihain. Jadi istrinya kalau lagi tidur itu perutnya dibuka seret, Al-Fatihah. Tapi nggak diutek-utek. Besok malamnya gitu, seret Al-Fatihah. Bisa hamil apa enggak? Patekah yo patekah Pak, tapi yo ambil dikonokno. Nah, ini baru yang kedua, baru yang spiritual leader. Maka ada sambungan kepada Allah. Orang itu bisa beda di dalam, bisa sama di dalam ilmiah, tapi beda dalam manfaat. Sama di dalam mauidhah, beda di dalam inabah. Sama di dalam dakwah, tapi beda di dalam ijabah. Apa di tangan siapa? Bisa berbeda fungsi untuk apa, karena siapa. Tabel ini. Ini kata-kata mahal. Apa di tangan siapa, bisa berbeda di dalam fungsi apa, karena siapa. Mbok gak paham. Tongkatnya Kiai Khalil Bangkalan
diserahkan ke Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, disuruh nganter untuk diserahin ke Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng. Itu jadi simbol berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Tongkatnya Mbah Yai Khalil Bangkalan jadi Nahdlatul Ulama. Kalau tongkatnya orang hadum paling banter yo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Gue tekenan khutbah. Tongkatnya sama, tapi di tangan siapa? Halo? Yang hebat itu bukan tongkatnya. Orang yang pegang tongkat tuh loh. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut. Jedek. Laut terbelah, terbentang jalan untuk menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu yang hebat bukan tongkatnya, tapi yang pegang tongkat Nabi Musa itu loh yang hebat. Maka misalnya sekarang tongkat Nabi Musa itu masih ada, yang pegang orang Hadumul. Itu ada sungai, pukul, jedek, nyebrang. Insya Allah al-qalabu wal megab. Ya pakai tongkatnya Nabi Musa itu. Betul loh. Tongkatnya Nabi Musa waktu perang tanding sama tukang-tukang sihir Fir'aun, itu dilempar ke lapangan jadi ular gede banget, keloket menghabiskan ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Itu yang hebat bukan tongkatnya, Nabi Musanya yang hebat, yang pegang tongkat. Misalnya tongkatnya Nabi Musa sekarang masih ada, yang pegang peyang, lempar ke lapangan, ya diem tongkatnya. Yang keloket ya tongkat yang di sarungmu itu. Tembangnya sama, beda yang menembangkan, kekuatannya bisa berbeda. Lir ilir itu kalau yang nembang Sunan Kalijaga. Lir ilir, lir ilir, tandure usumilir, mampu mengislamkan ribuan manusia. Tapi kalau yang nembang itu grup hadroh tadi, tergantung tanggapannya berapa. Maka apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa, karena siapa. Doanya bisa sama, tapi mustajabahnya doa yang berbeda. Maka jangan diremehin ya. Kadang-kadang kiai-kiai sepuh itu kalau dimintain doa biar rezekinya lancar, gampang. Dongane Allahumma srita sriti, sugih sawah sugih pari. Allahumma srita sriti, sugih kandang sugih sapi. Allahumma srita sriti, sugih mobil sugih Mercy. Allahumma srita sriti, sugih anak sugih istri. Doa itu Allahumma srita sriti, tapi sugih bener kaya. Nah kalau ustadz sekarang tuh fasih, Allahumma rizqna rizqon, nganti indil-indil merotoli gara-gara rizqon, tapi ngedabrus ngobos. Bukan salah doanya, tapi salah cangkemnya. Yuk biar. Waduh, waktunya udah tidak memungkinkan. Jadi ikan mulai jatuh cinta sama aku. Ya Allah, saya senang sekali hari ini. Betapa semangat warga Nahdiyin Nahdiyat untuk mengikuti peringatan Harlah ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan untuk pesantrennya Gus Muhsin, untuk masyarakat Tabin, Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Mestinya belum selesai materi yang saya sampaikan Bapak Ibu, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah bersambung. Saya kalau ngaji di sini selalu bersambung. Pak Bupati udah hafal, selalu bersambung dengan harapan diundang lagi.
Ya, asal sesuai dan cocok ya berangkat. Gampang. Tentu namanya kekurangan, kesalahan di sana sini selalu ada, dan sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan para kiai pejuang Nahdlatul Ulama diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan sehingga NU makin syiar, makin ma'ruf, istiqamah ila yaumil qiyamah. Dan kita doakan negara kita tercinta Indonesia, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikaruniai kedamaian, keamanan, kerukunan, keutuhan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzu bika minasyarri kullah ya man biyadihi al-khairu kulluh. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.